Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Baik, kali ini Bu Tiana akan membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia. Sebelumnya, apa itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi merupakan suatu proses perkembangbiakan untuk menghasilkan keturunan. Nah, itu pengertian dari sistem reproduksi. Untuk lebih lanjut, yuk kita simak video berikut. Oke, yuk simak. Sebelumnya, kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, mengidentifikasi dan memahami fungsi bagian-bagian organ reproduksi pada manusia. Yang kedua, menjelaskan tahapan-tahapan reproduksi manusia. Dan yang ketiga, mendata contoh kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Oke, yang pertama itu ada sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut dengan sperma. Adapun organ-organ penyusun sistem reproduksi pria sebagai berikut. Yang pertama testis, yang kedua skrotum, yang ketiga tubulus seminiferus. Masing-masing memiliki fungsinya tersendiri. Kemudian, ini adalah bagian-bagian dari sistem reproduksi pada pria. Yang kedua, ada sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama, organnya itu ada ovarium. Ovarium berfungsi sebagai tempat memproduksi sel telur. Nah, kemudian pada wanita terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Masing-masing ovarium mempunyai saluran telur yang disebut tuba falopi. Kedua saluran telur bermuara pada uterus atau rahim. Leher rahim atau serviks berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi yang disebut dengan vagina. Selanjutnya ada proses fertilisasi atau pembuahan. Ketika ovum telah matang, ovum dikeluarkan dari ovarium menuju uterus. Proses pelepasan ovum dari ovarium disebut ovulasi. Dalam perjalanannya ke uterus, bila ovum bertemu dengan sperma di saluran telur, ovum akan dibuahi oleh sperma. Nah, proses pembuahan ovum oleh sperma disebut fertilisasi. Ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovum. Inti sperma bergabung dengan inti ovum. Jika telah ada satu sperma yang masuk ke dalam ovum, sperma lain tidak dapat menembus membran ovum. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan embrio. Hasil pembuahan ovum oleh sperma disebut zigot. Zigot terus bergerak menuju uterus. Selama pergerakannya menuju uterus, zigot membelah terus-menerus secara mitosis membentuk kumpulan sel yang disebut embrio. Nah, proses perkembangan zigot setelah fertilisasi sampai menempel pada dinding uterus itu melewati 4 tahapan. Yang pertama tahapan ovulasi, kedua fertilisasi, yang ketiga itu ada perkembangan zigot menjadi embrio, dan yang keempat embrio menempel pada uterus. Nah, perkembangan zigot menjadi embrio ini, zigot membelah menjadi 2 sel, kemudian 8 sel, hingga terbentuknya embrio. Nah, ini merupakan tahap perkembangan janin. Minggu kedua sampai dengan minggu kelima itu proses perkembangan embrio hingga terbentuk janin. Kemudian minggu ke-6 mulailah terbentuk janin. Nah, inilah proses terbentuknya. Nah, janin pada minggu ke-6 rongga mata sudah terbentuk. Bentuk kepala seperti kepala reptilia dan mempunyai ekor. Benjolan yang akan menjadi lengan dan kaki mulai terlihat tetapi kecil dan menyerupai sekop. Pada minggu ke-8 sampai 10, kepala tampak besar bila dibandingkan dengan tubuhnya dan daun telinga mulai terbentuk, tonjolan tangan dan kaki sudah dilengkapi dengan jari-jari. Kemudian pada minggu ke-11 sampai 13, di situ tubuh telah tumbuh tetapi kepala tetap tampak lebih besar. Kuku-kuku sudah mulai terbentuk. Pada akhir minggu ini,
Gerakan mekanik tangan dan kaki sudah mulai lebih teratur. Kerjasama antara serabut saraf dan otot sudah lebih baik. Kemudian usaha 14-18 minggu, kepala masih tampak besar untuk tubuh yang kurus dan kemerahan karena pembuluh darah membayangi di bawah kulit yang tipis. Denyut jantung terasa kuat dan otot-otot mulai aktif. Jenis kelamin juga sudah dapat diketahui. Lalu usia 19-22 minggu, kulit semakin tebal dan diliputi rambut-rambut halus di seluruh tubuh. Beberapa nampak tumbuh di kepala, alis mulai terbentuk, tetapi kelopak mata masih tertutup. Kemudian, di usia kandungan 22-29 minggu, di situ badan masih kurus, kulit masih agak kemerahan dan dilapisi oleh semacam lemak di luarnya. Zat ini dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar kecil yang terdapat di kulit. Kemudian di usia janin 30-36 minggu, bertambahnya lemak yang tersimpan di bawah kulit serta di sekitar pundaknya. Tubuh menjadi gemuk dan keriput di muka sudah hilang. Kuku-kuku jari telah terbentuk secara sempurna. Ketika janin sudah mencapai 40 minggu, kulitnya halus. Kemudian lanugo yang dulu melapisi kulit sudah menghilang, kecuali di sekitar pundak, lapisan semacam lemak yang meliputi masih tertinggal. Kepala sudah ditumbuhi rambut, tulang kepala sudah lebih kokoh dan rapat, kecuali ubun-ubun dan di pundak kepala. Besar kepala sudah serasi dengan tubuh, yaitu kira-kira seperempat panjang tubuh. Mata sudah terbuka, tetapi masih agak suram. Telinga telah tegak. Yang terakhir, di sini ada kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Penyakit dan kelainan ini antara laki-laki dengan perempuan berbeda. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Di sini ada epididimitis, orchitis, gangguan prostat, hipogonadisme, masalah pada penis. Nah, sekian Bu Tiana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, yang terakhir ada tugas proyek, carilah informasi penyakit yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Buat dalam kertas karton dan ditempel pada kamar semenarik mungkin. Kemudian dikirim fotonya melalui WhatsApp pribadi Bu Tiana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.